Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya terharu sekali ya tadi dalam praise and worship. Sungguh anak-anak Tuhan, imam-imam Lewi yang diberkati Tuhan, saya sangat merasakan ya lawatan Tuhan ya, dan saya percaya ketika Tuhan disenangkan di atas pujian penyembahan yang kita naikkan, ada banyak perkara mujizat, kesembuhan, pemulihan terjadi karena Dia bertata di atas puji-pujian. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah masuk di bulan kedua ya tahun 2021, dan tahun 2020 itu membuat kita itu sebelumnya saya minta maaf kalau dengar suara agak berisik begini, ini bukan sound effect ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena rumah saya itu di dekat Bandara Halim. Jadi di atas itu suka lewat pesawat tuh kayak di atas kepala saya gitu ya. Apalagi saya pakai mic ikut-ikutan Pak Tim ini, jadi kerekam semua, ke-record ya suaranya. Eh, Tahun 2020 tuh kita benar-benar kaget. Sesuatu yang belum pernah terjadi dan itu mengubah banyak sistem ya, di gereja, marketplace, pendidikan gitu ya. Dan untuk tahun 2021 ini, tentunya kita nggak mau jadi orang yang kagetan ya. Kita mau spying our future, kita mau melihat masa depan kita, memata-matai ya. Spying itu seperti melihat jauh ke depan ya, untuk tahun 2021. Karena kalau kita bisa mengerti gitu ya, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan, kerinduan Tuhan, maka kita apapun yang terjadi itu tidak akan kaget ya. Nah, ayat yang akan diambil ini dari Habakuk pasal 2. Habakuk ini Bapak Ibu Saudara nggak panjang ya ayatnya, pasal-pasalnya, tapi ini pasal yang bagus sekali karena ditulis sebelum pembuangan ke Babilonia, di mana sebagian besar orang-orang itu tidak percaya bahwa bangsa pilihan Allah akan menjadi budak, akan menjadi terbuang dengan segala kejayaannya ya. Kalau orang-orang dengar kisah Raja Daud, kisah Raja Salomo, nggak ada yang percaya bahwa mereka diizinkan harus masuk dalam pembuangan 70 tahun. Nah, Habakuk ini salah satu nabi yang mau mempersiapkan umat Tuhan. Nah, jadi untuk keadaan yang akan datang. Nah, sekarang kita juga sama ya, untuk keadaan yang tahun 2021 yang masih ada 10 bulan berjalan, kita ingin juga mengalami berkat Tuhan. Prinsip pengintaian itu ada di Habakuk pasal 2. Jadi kita baca, ya Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ayat 1, 2, 3 ya. Ini ayat yang bagus sekali dari Habakuk pasal 2. Perikopnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi seperti tadi yang kita nyanyikan ya, ada pengharapan. Karena kalau orang tidak ada pengharapan tuh tidak bisa move on. Orang yang nggak ada pengharapan itu pasti akan layu. Orang yang nggak punya pengharapan itu akan gugur ya. Tapi Tuhan baik buat kita semuanya. Ada prinsip pengintaian ya yang harus kita baca. Ayat 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku ya. Jadi ini spying ya, tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab. Ayat 2, aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera. Jadi yang kita lihat tadi di menara pengintaian, masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya. Jadi orang Israel tidak ada yang percaya bahwa apa yang dikatakan nabi-nabi yang diutus Tuhan itu akan terjadi, tapi firm sekali ya, apa yang dilihat itu akan terjadi. Ya kata hamba Tuhan ini. Prinsip pengintaian. Jadi kalau kita mau mengintai, ya, apa yang akan terjadi atas hidup kita, ya di atas segala kemustahilan yang sedang ada saat ini, prinsip ini harus kita pakai ya saudara-saudara. Yang pertama, ya kita baca lagi Habakuk 2 ayat 1. Berikutnya ya. Kita mau lihat ayat ini karena ini ayat kalau nggak dikasih stressing, warnanya diwarnain itu kadang-kadang agak pusing ya baca ayat ini ya. Habakuk 2 ayat 1 berkata begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kita ingin melihat apa yang akan terjadi bagi kita, our future di tahun 2021. Maka prinsip yang pertama untuk kita bisa meninjau, kita bisa melihat, I will watch
To see itu adalah berdiri tegak di menara. Menara itu bicara apa sih? Menara itu bicara tempat yang tinggi. Berdiri di tempat tinggi untuk melihat. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang berperang ya, misalnya di benteng, itu pasti ada orang yang ditugaskan berdiri di tempat tinggi. Siapa dia? Pengintai. Nah, itu dipakai untuk orang-orang yang menjaga di menara, menara doa. Watchman, watchwoman, orang-orang yang mengintai. Harus ada tempat tinggi karena itu prinsip pengintaian. Kenapa saudaraku? Kalau di bawah, di tempat yang rendah, kemampuan melihat itu terbatas. Ya, bayangkan kalau orang yang sedang menghadapi ancaman peperangan ya. Kalau dia nggak ada di atas menara, maka yang akan dia lihat adalah keadaan baik-baik saja. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang akan membahayakan mereka. Atau sebaliknya, ketika mereka ketakutan, ada pertolongan, mereka tidak bisa lihat kalau mereka sepanjang mata mereka melihat. Karena mata kita melihat ini punya keterbatasan. Itu sebabnya ada orang-orang yang ditugaskan itu di atas menara. Kalau dia di atas menara, maka penglihatan dia berbeda. Dia lihatnya jauh daripada apa yang bisa dilihat di daratan. Ini bisa kita lihat waktu kejadian bencana ya, mau bencana tsunami Aceh, bencana tsunami Palu, kan itu banyak video-video yang beredar. Nah, video yang beredar yang kita bisa saksikan bagaimana ombak yang begitu besar itu datang dari laut dan kemudian meluluh lantakkan manusia yang ada di pantai dan sekitarnya. Dari mana kita bisa dapat video itu? Dari orang-orang yang sedang ada di tempat tinggi. Amin. Mereka mungkin sedang ada di restoran, ada di hotel, mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka mungkin sedang pakai handphonenya untuk merekam, memvideokan, tiba-tiba karena dia ada di tempat tinggi, dia bisa lihat ada ombak datang. Itu yang paling menyayat itu kejadian di Palu ya. Karena orang itu yang di tempat tinggi itu berteriak, ayo menjauh dari pantai, lari. Tapi orang yang di pantai jaraknya jauh dari orang-orang ini dia nggak dengar. Tapi itu menyayat hati sekali melihat orang-orang yang sedang bermain-main di pantai, berenang-renang. Tiba-tiba yang mereka lihat laut itu kelihatan tenang Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dari kejauhan itu sudah ada ancaman. Tapi mereka nggak tahu karena apa? Matanya terbatas. Tapi beda dengan orang yang ada di tempat tinggi. Kalau dia ada di tempat tinggi, dia bisa melihat. Demikian juga kalau di bandara, itu ada menara pengawas, amin. Menara pengawas, mereka pakai juga instrumen-instrumen yang canggih, tapi tetap ada tempat yang tinggi untuk melihat, karena apa? Pilot ya dengan mata fisiknya itu terbatas. Ya, tapi nanti dia akan di-guide oleh orang-orang yang ada di tempat tinggi. Jadi prinsipnya harus ada di tempat yang tinggi dan kita tahu kalau tempat tinggi di dalam kerohanian itu bicara apa? Hadirat Tuhan. Amin. Ya, bukan hanya menara doa yang disentul, yang lantai sekian, lantai 12, bukan. Itu bicara tempat tinggi karena Tuhan itu bertata, Tuhan itu tinggi, dia bertata di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita mau spying our future, pastikan Bapak Ibu Saudara tidak jauh dari hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Di hadirat Tuhan kita mengintai. Yang kita lihat tidak kita lagi pakai mata rohani, mata jasmani kita, tapi di tempat tinggi kita mau pakai mata rohani kita. Dulu saya ingat sekali ya, kalau ada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh gitu ya, Pak Binsar tuh suka bilang begini, dulu kan dia sekolah teologi di Amerika, dia bilang, itu sih dari zaman dulu udah ada itu yang gitu, yang aneh-aneh, yang flaky-flaky itu udah dari zaman dulu gitu ya. Jadi kalau kita kan sekarang membuat kita mengerti bahwa tempat tinggi itu adalah tempat Tuhan, kita akan condong membangun tempat yang tinggi untuk menara doa, ya tidak? Kalau di kantor-kantor, kalau ada lantai yang paling tinggi biasanya didedicate buat chapel ya, buat karyawan-karyawan bisa ibadah. Itu enggak salah karena itu merefleksikan kita mengerti Tuhan ada di tempat tinggi. Pak Winsar tuh bilang begini, tuh kalau di Amerika lebih ekstrim, sewa pesawat, bukan pesawat, helikopter chopper. Supaya apa? Doanya itu benar-benar tempat tinggi, lebih tinggi dari menara-menara, bangunan-bangunan skyscraper yang ada di Amerika. Mereka di tempat tinggi menaikkan doanya. Tapi tentu kita mengerti secara rohani tidak seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah COVID, kita mengerti sekali makna Yohanes 4 ayat 24, menyembah di dalam roh dan kebenaran tidak ada dibentengi apapun juga karena in spirit ya. Hari ini kita ada di tempat yang berbeda-beda tapi kita satu dalam hadirat Tuhan. Jadi di hadirat Tuhan mengintai. Maksudnya apa? Mengintai itu kita melihat apa yang Tuhan lihat untuk kita, itulah yang kita katakan kita lihat. Nah, kita coba lihat ini prinsip pengintaian waktu Tuhan menyuruh 12 orang pengintai. Jadi ada cerita pengintaian juga di Alkitab.
Ya, kita tadi mau kasih poin, hadirat Tuhan, tempat menyamakan penglihatan mata kita yang terbatas, mata kita yang nggak bisa melihat pemulihan, mata kita yang nggak bisa melihat pertolongan, masa kita yang melihat nggak bisa ada yang baik terjadi sepanjang tahun 2021, itu kita samakan, kita mau lihat Tuhan tuh lihat apa sih gitu ya. Nah ini bilangan 13, ke-12 pengintai. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai, katakan bersama-sama di rumah mengintai. Mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi yang disuruh mengintai ini bukan orang awam, orang pintar, orang berpengalaman. Ya, tapi Tuhan sebenarnya mau mengajar mereka, mereka itu mengintai, disuruh melihat hal yang physically, tapi Tuhan mau mengajar mereka lihatnya pakai mata Tuhan. Caranya lihatnya di mana? Kembali ke ayat tadi, ya. Kita lihat lagi ya. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, ya. Sebelumnya yang tadi ayat yang tadi, nah ini yang merah ini yang penting Bapak Ibu Saudara, yang akan kuberikan. Jadi yang Tuhan lihat waktu mereka mengintai dan mereka melihat susah payah yang ada di sana, Tuhan itu kalau melihat pakai mata Tuhan apa? Ini tanah akan kuberikan kepadamu. Itu caranya lihat pakai mata Tuhan tuh begitu. Dari awal Tuhan sudah bilang, tanah yang aku utus engkau pergi mengintai, ini akan kuberikan. Jadi ini janji ya. Ini mata Tuhan lihat, ini akan jadi milikmu. Tapi lihat kalau enggak menyamakan mata Tuhan itu kepada mata kita. Lihat ini ayat berikutnya ya. Bilangan 13, mereka menjawab apa? Ayat 28 ya. Ini jawab, waktu mereka pulang mereka berkeluh kesah ya. 13 pengintai itu 10 pengintai itu ngomongnya itu enggak baik ya. Ayat 28. Ini hasil laporannya, mata jasmani yang lihat ini begini nih. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Ini hasil pengintaian jasmani. Kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini keturunan terkenal ya, orang-orang raksasa. Jadi kami lihat yang pertama, saya sengaja membuat warnanya beda supaya Bapak Ibu Saudara lihat. Mereka benar-benar pakai mata fisik mereka. Kami lihat itu negeri kuat, gak mungkin diperang. Kotanya berkubu sangat besar. Siapa kita? Keturunan enak itu ada di sana, yang ditakuti ada di sana. Kami lihat yang pertama. Ayat 33, juga kami lihat. Pakai apa lihatnya? Pakai mata jasmani yang terbatas. Di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Siapa kita? Bisa ngalahin mereka. Pakai mata siapa? Mata sendiri. Dan kami lihat 3 kali. Ya, kalau 3 itu bicara complete. Ya, perfect ya. Jadi sudah harga mati nih. Nggak bisa ada pemulihan, nggak bisa mengalami kebaikan di tanah Kanan, bahkan mungkin akan kalah. Diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Hal yang sama bisa terjadi atas kita kalau kita melihat pakai mata fisik kita. Ya, apa yang terjadi sekarang? Ya, ekonomi merosot. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada investasi atau perusahaan yang sedang dijalankan atau menjadi seorang karyawan, mungkin ada yang mengalami PHK, bahkan ada yang mungkin gajinya dipotong. Itu yang kita lihat. Itu sebabnya kita harus naik menara. Di menara, maka Bapak Ibu Saudara ya, akan diajar Tuhan untuk melihat seperti tadi Tuhan katakan. Ini mau akan kuberikan. Nah, itu yang Tuhan lihat. Maka itu yang harus kita aminkan. Sesulit apapun keadaan. Amin. Pertolongan akan datang. Saya percaya kalau kita ada di menara itu bukan cuma waktu kita di hadirat Tuhan, bukan hanya geremeng-geremeng, aduh bulu kuduk berdiri, enggak. Pasti ada sesuatu. Ya. Mata kita tuh kayak disingkapkan akan sesuatu yang rasanya impossible untuk terjadi. Tapi di menara lah tempat kita. Tuhan, mata fisikku terbatas, aku enggak mau andalkan itu. Kalau mata fisikku lihat, mungkin 3 kali juga, mungkin 10 kali kita akan katakan, enggak bisa terjadi pemulihan Tuhan, sudah habis, sudah hancur. Ya. Apa yang terjadi? 10 orang ini menangis menggerung-gerung sampai mereka bilang lebih baik pulang ke Mesir. Lebih baik jadi budak. Di sana jauh lebih baik. Artinya apa? Mereka berkata rencana Tuhan tidak baik. Janji Tuhan gagal. Tuhan gak bisa menolong kami. Itu yang terjadi kalau lihat pakai mata sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat buat Yosua dan Kaleb yang pakai mata Tuhan. Bilangan 14 ayat 9 apa yang dia katakan?
Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Jangan takut. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Coba ini Bapak Ibu Saudara renungkan ayat ini. Memangnya mereka bisa lihat ini pakai mata jasmani bahwa Allah-Allah yang secara rohani disembah itu sudah meninggalkan mereka, meninggalkan orang Kanaan. Tapi ketika orang-orang yang sudah suka dekat sama Tuhan, dia dapat satu kepastian. Tuhanku itu lebih besar. Ya. Menara, perlindungan, nama Tuhan menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari beroleh selamat. Ya. Fondasi yang kuat. Mau ada hujan, mau ada banjir, mau ada angin, tidak akan pernah goyah. Nanti itu di khotbah hari Minggu besok ya tentang integritas. Tidak akan goyah. Jadi ketika Kaleb dan Yosua mereka nggak lihat pakai mata jasmani ini ketika mereka lagi ngomong ini. Mereka pakai mata rohani sehingga ada pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat orang yang ngalamin seperti COVID, dampak COVID di Alkitab tuh siapa sih? Itu adalah Ayub. Ya, Ayub itu kehilangan kesehatan, pertama kehilangan harta, ya, kehilangan anak, ya, dan kemudian secara fisik juga dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada yang sehat. Jadi dia contoh yang paling cocok untuk mencontohkan dampak COVID. Ya. Tapi kalau dia lihat pakai matanya maka dari Ayub pasal 3 sampai Ayub menjelang Tuhan bicara sama dia. Itu melihat pakai mata jasmaninya maka dia akan mengeluh, percuma dilahirkan, lebih baik aku gugur dalam kandungan. Dia nggak bisa lihat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi coba lihat ketika dia ada di hadirat Tuhan dan dengar Tuhan bicara. Ayub 42 ayat 5. Jadi ternyata selama ini dia jadi orang yang mengikuti, seperti orang yang jujur, saleh, punya integritas, itu bukan karena matanya sendiri udah lihat Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, Ayub 42 ini sudah ada pemulihan belum? Belum. Jadi ketika seseorang ada di hadirat Tuhan di tempat yang tinggi, dia bisa lihat ada pertolongan. Ya, sama seperti Imam Elia. Dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada orang-orang yang musuh-musuh kita itu. Hambanya nggak percaya kan, takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Pakai apa lihatnya? Pakai mata rohani. Nah Bapak Ibu Saudara menyembah Allah yang besar. Amin. Biarlah jangan pernah Bapak Ibu Saudara undur dari hadirat Tuhan. Fellowship seperti ini kita harus rajin datang. Ya. Karena apa? Ini adalah tempat yang tepat di mana kita belajar firman Tuhan, kita belajar melihat pakai matanya Tuhan. Baru kalau kita mau lihat sini ayat 6 dan kemudian baru ada judul perikop. Yang merah ini judul perikop, keadaan Ayub dipulihkan. Jadi mata rohaninya lihat dulu, belum terjadi, tapi selubung itu sudah diangkat, dia melihat pakai matanya Tuhan dan dia percaya sekarang bahwa sesulit apapun keadaanku ini kan secara kasat mata nggak bisa bangkit lagi ini Ayub ya. Tapi aku bisa dipulihkan. Baru bawahnya terjadi. Jadi jangan dibalik. Bukan dipulihkan dulu baru percaya. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara ada badai lagi hancur. Tapi kalau kita belajar lihat pakai mata Tuhan, Kanaan akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan. Percaya saja. Ya. Janji Tuhan setiap tahun Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Itu di mana dengarnya? Di hadirat Tuhan, di menara, di tempat tinggi. Pasti akan terjadi kepadaku. Tahun ini juga ada kebaikan. Tahun ini juga memahkotai dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau orang yang tidak punya pengharapan lihat pakai mata jasmaninya, maka dia akan menyerah, maka dia tidak akan berani berjuang lagi, bahkan banyak orang yang bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di sini yang suka nonton drama Korea? Saya ini penggemar drama Korea. Tapi saya bukan mau ngelihat orang-orang yang ganteng-ganteng dan cantik Bapak Ibu Saudara. Saya suka sekali dengan culture-nya ya. Bahkan saya belajar bahasa Korea loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya belajar bahasa Korea level 1 saya ujian Bapak Ibu Saudara tahu skor saya. Rata-rata saya 99, berapa? 7. Hampir 100. Jadi artinya apa? Saya waktu belajar tuh saya lihat ini bangsa culture-nya luar biasa sekali. Nah jadi saya kalau orang kan ngikutin tuh kena wajah-wajah yang ganteng. Nah belakangan ini ada fenomena yang luar biasa sekali. Dan ini mengajarkan kalau orang putus harap, menyerah, gak terjadi apa-apa. Banyak orang Korea bunuh diri. Itu artis-artis yang menurut kita seharusnya masih hebat, masih terkenal. Tapi gak siap mengalami kemunduran, gak siap mengalami kontrak tidak diperpanjang. Bunuh diri, masih muda-muda, cantik-cantik. Banyak. Orang Korea sekarang mengalahkan orang Jepang dalam rekor bunuh diri sedunia. Ya.
Tapi ada satu nih yang luar biasa, ya. Nah, dampaknya itu sampai ke Indonesia. Ya, siapa sini yang nonton startup? Nah, ini banyak nih orang-orang nggak suka drakor, mendadak jadi suka drakor gara-gara drakor startup. Ya. Jadi ada pemerannya namanya Ji Pyong. Ya, Ji Pyong. Itu second lead. Nah, kalau nonton film drama Korea harus siap. Second lead tidak akan pernah mendapatkan cinta. Jadi dari awal kalau mendukung tim second lead, ya orang kedua siap-siap nangis, Bapak Ibu Saudara. Nah, anehnya banyak orang yang suka sama Ji Pyong ini. Ternyata kan nggak mendapatkan cintanya, marah orang-orang marah. Sampai ada debat Ji Pyong, tim 6 dosan, itu sampai ke Indonesia. Jadi ada salah satu restoran, ya, salah satu restoran di cabangnya di mana-mana ada dua tim. Di depannya itu tim 6 dosan. Tim Ji Pyong. Nah, saya tim Ji Pyong lewat di Kelapa Gading mau masuk restoran itu tim 6 dosan, nggak jadi saya masuk. 6 dosan itu yang first lead-nya. Tapi yang luar biasanya yang perlu dicatat ini, saya bukan mau menceritakan kisahnya, ini yang memerankan Ji Pyong ini Bapak Ibu Saudara. Ji Pyong ini 12 tahun ada di bidang acting di Korea. 12 tahun di-ignore. 12 tahun dapat hal-hal yang kecil. 12 tahun tuh nggak pernah dipercayakan besar. 12 tahun baru dia mempunyai advertising pertama, bayangkan. Orang lain sudah menyerah pasti. Amin. Tapi dia nggak nyerah. Karena apa? Ini orang dunia loh. Dia punya pengharapan, dia punya hope. 12 tahun kemudian keadaan berbalik seperti membalikkan telapak tangan. Indonesia pun sampai dapat dampaknya. Sampai kaos-kaos pun dijual. Kaos CEO sama kaos apa satu lagi ya. Yang ceweknya kan CEO, yang cowoknya mentor. Itu dijual laris manis Bapak Ibu Saudara. Indonesia paling jago itu ya. Lebih jago dari orang Korea kalau berinovasi ya. Dampaknya sampai seperti itu. Followersnya yang tadinya mungkin hanya puluhan ribu mendadak jadi jutaan dalam sekejap. Tapi hasil kerja 12 tahun yang tidak pernah putus harap. Bagaimana dengan kita? Mungkin keadaan hari-hari ini sepertinya tidak ada harapan. Kalau orang dunia aja bisa begitu, masa kita yang punya Allah yang namanya itu Allah El Elyon, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Allah Maha Tinggi. Mau namanya itu COVID, mau namanya itu sakit penyakit, mau namanya itu kebangkrutan, semua punya nama di atas muka bumi ini. Tidak ada di atas nama Allah, di atas segala Allah. Amin. Di mana dapatnya? Di tempat yang tinggi. Lihat ya. Kemudian di tempat tinggi, ayat kedua. Kenapa harus berdiri di tempat tinggi? Waktu kita spying our future. Lalu Tuhan menjawab aku, Habakuk pasal 2 ayat yang kedua. Ya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, tuliskan. Jadi kita lihat sesuatu, ya, apakah itu pewahyuan dari Tuhan, firman yang jelas seperti tadi ya, Tuhan berkata-kata, itu disuruh tulis. Ya, kenapa disuruh tulis? Karena berdiri di tempat tinggi itu untuk mendengar yang Tuhan perkatakan. Ya, jadi gambar berikutnya, kalau kita berdiri di tempat tinggi itu untuk mendengar yang Tuhan perkatakan. Karena dunia ini berkata-kata juga kepada kita, orang di sekeliling kita, bahkan yang terdekat sama Ayu sekalipun berkata-kata, masih mau berintegritas, kan itu kata-kata istrinya. Kata-kata dunia apa? Kamu gagal, kamu nggak bisa berhasil, kondisi ekonomi seperti ini nggak bisa bangkit, kamu sudah di layoff, nggak mungkin kamu dapat pekerjaan yang lebih baik dari itu. Itu kata-kata yang akan kita dengar. Makanya disuruh tuliskan. Kenapa tuliskan? Ya. Apa hubungannya dengan pendengaran? Supaya tidak cuman hear, tapi menjadi listen. Ya, mendengar itu dalam bahasa Ibrani itu syama. Syama itu bukan mendengar, hear. Hear itu beda banget dengan listen. Orang-orang yang belajar psikologi itu mengerti. Kalau hear itu sekedar dengar. Tapi kalau listen itu benar-benar sesuatu yang direnungkan. Ya. Ada attention, ada interest ketika mendengarnya. Kalau hear bisa masuk kanan, keluar dari kiri. Itu hear, mendengar. Ya. Masih mending tuh masuk kanan, keluar kiri. Kalau masuk kanan, keluar kanan lagi Bapak Ibu Saudara. Gak diolah. Ya. Tapi beda dengan listen. Kalau listen, masuk kanan, tidak keluar kiri. Tapi diolah, direnungkan, dimeditate. Itu sebabnya dikatakan harus ditulis. Vision Tuhan, apa yang kita lihat itu dalam bentuk firman Tuhan. Ya, segala sesuatu harus diukur dengan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan firman Tuhan, ditulis. Ya, ditulis supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara bisa perkatakan lagi
bisa ulangi lagi sesuatu yang spesial yang Bapak Ibu Saudara lihat tadi tempat tinggi. Tuhan berkata-kata sesuatu melalui vision, ditulis supaya apa? Nanti jadi listen, jadi rema. Rema itu karena listen, bukan karena hear. Amin. Dikatakan lagi. Karena apa? Kalau kita tidak memperkatakan firman tadi yang Tuhan perkatakan di tempat tinggi, maka yang berkata-kata kepada kita adalah situasi. Hanya dua itu saja. Mau pilih yang mana? Mau situasi yang mengatakan tadi nggak bisa bangkit, nggak bisa pulih. Istri ayah pun berkatakan, sudahlah sia-sia, tinggalkan Allahmu, kutukilah Allahmu. Itu yang akan berkata-kata kepada kita. Kita harus membentengi dengan apa? Di tempat tinggi. Kita tulis firman Tuhan bicara apa kepada kita, dan kemudian itu kita perkatakan. Nah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya terkesan sekali dengan kisah seorang perwira yang ketika dia menantikan kesembuhan untuk hambanya, dia berkata kepada Tuhan, satu kata saja Tuhan. Sekarang saya punya prinsip itu juga sama. Sepatah kata saja Tuhan. Karena apa? Kita tidak punya kemampuan untuk menyimpan begitu banyak. Amin. Jadi kalau lagi khotbah seperti ini Bapak Ibu Saudara, sekarang saya nggak mendorong orang untuk catat semuanya, enggak. Tapi kita kayak orang yang lagi nunggu-nunggu kolam Siloam itu beriak gitu loh. Nantikan sesuatu yang membuat hatimu berkobar, ya seperti murid itu jalan dengan Tuhan Yesus di Emmaus. Nantikan sesuatu yang itu berkobar, menyentuh hatimu, catat. Yang mengingatkan engkau akan pergumulanmu, catat. Ya bisa di handphone, bisa di catatan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian apa? Setiap kali keadaan sekeliling itu berkata-kata kepada kita, maka kita perkatakan yang tadi Tuhan sudah ngomong sama kita. Ya, supaya apa? Meresap. Listen, ya, syama, supaya jadi rema. Dan dengan itu kita akan mengalahkan segala sesuatu yang mustahil yang terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya juga sama. Waktu saya punya pergumulan untuk anak saya, dia merasakan nggak mungkin berhasil. Mungkin berhasil. Waduh, saya mau nolongnya gimana ya? Waktu masih kuliah aja udah begitu dia. Nggak mungkin berhasil. Terus saya nangis gitu ya. Banyak kan yang kita tahu tentang firman Tuhan. Kita mau lakukan yang mana nih? Tiba-tiba ada satu kata. Sepatah kata saja cukup. Ini kata perwira. Saya bilang, Tuhan, sepatah kata. Ngomong Tuhan. Untuk aku lakukan dengan segenap hatiku. Banyak firman-Mu Tuhan. Tapi aku mau yang benar-benar ini cocok buat persoalan ini. Sepatah kata. Waktu itu Tuhan hanya bilang, kemurahan, mercy, kemurahan hati. Oh berarti aku kurang murah hati Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ngerti ya? Nah pernah baca ayat itu ya? Berbahagialah orang yang murah hati karena dia beroleh kemurahan. Tuhan kayaknya sekeliling kampus tempat anakku tidak ada kemurahan untuk anakku Tuhan. Aku ingin supaya ada kemurahan. Di situ Tuhan ngomong sepatah kata, kemurahan hati. Langsung saya praktek Bapak Ibu Saudara. Saya praktek. Ingat sekali saya waktu itu pengujiannya, ada orang yang saya butuh sekali asisten rumah tangga, datang ke rumah saya, kemudian sudah saya terima, sudah saya iakan, baru belakangan saya tahu dia separuh telinganya tuli. Bukan separuh, sebelah. Jadi kalau ngomong, kalau nggak persis yang di sebelah yang satu lagi itu nggak denger. Aduh, itu saya udah mau bilang nggak jadi deh gitu ya. Terus dia bilang saya nggak diterima di mana-mana. Saya dulu kerja di Malaysia, saya naik motor, saya jatuh, jadi pendengaran saya itu rusak. Orangnya sudah agak tua. Aduh, saya bilang ini kalau kerja di rumah saya ini bagaimana ini? Tapi tiba-tiba kata-kata itu terulang lagi. Kemurahan hati. Jadi saya paksakan diri saya Bapak Ibu Saudara, tanda saya mempercayai Tuhan, saya paksakan menerima. Saya menderita Bapak Ibu Saudara. Saya pulang pelayanan hari Minggu, ke tempat yang berbeda, Pak bisa di gereja, saya ke tempat lain. Pulang saya naik Grab gitu. Sampai depan rumah, kan rumah terkunci itu ya. Pagar, dia lagi nyiram bunga nih. Tapi dia yang tuli itu sebelah kanan. Nah, saya ada di sisi kanan dia. Mbak, ngebel mau berapa kali? Enggak denger. Setengah jam saya di depan pagar Bapak Ibu Saudara. Itu pencobaannya berat sekali buat saya. Itu saya beli bel rumah tuh sampai lebih dari satu. Satu ada di dapur, satu ada di kamarnya, satu ada di kamar saya begitu ya. Tapi saya belajar bukan karena perbuatan saya, tapi saya tandanya percaya penuh. Tuhan perkatakan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan lewat kemurahan hati. Benar, saya nggak pernah memecat dia akhirnya berhenti sendiri. Ya saya lolos dari pengujian itu dan saya lihat betapa pintu kemurahan dibuka Tuhan dengan dahsyat. Anak saya bisa lulus, bahkan sekarang bekerja di tempat yang baik. Segala sesuatu yang ditakutkan itu tidak terjadi. Itu yang terjadi kalau kita ada di hadirat. Hari ini saya percaya ketika khotbah ini dinyatakan juga pasti Tuhan bicara. Bahkan lebih daripada apa yang pembicara mampu sampaikan.
Nah, tapi bukan berarti listen, nggak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara lihat ya, Bilangan pasal 13, listen itu supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan visi yang kita dengar tadi, bukan untuk malas-malasan. Itu benar disuruh lihat, amat-amatilah bangsa itu. Faktanya apa? Kuat ya. Mereka kuat, mereka negerinya berkubu ya. Tapi negeri itu baik, tapi negerinya berkubu, kota-kotanya waduh kayaknya kita nggak bisa ngalahin mereka ini. Tanahnya benar baik, anggurnya tuh besar-besar, tapi keadaan di sana tuh sulit. Supaya apa? Mata fisik kita ini dipakai betul keadaan itu yang ada di lapangan, tapi kita mau dilatih untuk bekerja melihat keadaan. Nah, sekarang kalau keadaan Bapak Ibu Saudara lihat sekarang, udah janji Tuhan ya. Kita sudah lihat dengan visi, kita sudah dengar itu dari firman Tuhan di tempat yang tinggi, di hadirat kita perkatakan, tapi mata jasmani kita dipakai untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu. Oh, negerinya ini sulit, berarti apa? Harus ada persiapan. Karena Tuhan kalau berperang bukan berperang begitu saja dan kita santai-santai. Kita diajak juga untuk berperang dan melihat Tuhan memberikan kemenangan. Itu di mana kita lihat? Kaleb. Kaleb itu waktu Tuhan janji punggung pegunungan Yehuda umurnya 40 tahun. Kemudian 40 tahun puter-puter, tambah 5 tahun lagi sesudah masuk Kanaan. Sesudah dia bilang, dulu 40 tahun Tuhan berjanji. Kemudian sesudah aku umur 85, kekuatanku masih sama dengan waktu aku umur 40, 45 tahun nunggu, ngapain? Dia perang, dia mengalahkan bapaknya orang Arba, yang tadi raksasa itu, bapak orang enak, Kiryat Arba. Dia yang ngalahin, opa-opa, kok bisa? Ngejim lah pasti Bapak Ibu Saudara. Latihan perang, enggak santai dong, mana bisa santai. Dia latihan perang, dia ajarin anak-anaknya untuk berperang sehingga semua mereka bisa merebut kemenangan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pakai hikmat yang Tuhan berikan untuk melihat situasi di lapangan. Oh, hari ini apa? Bisnis harus bergerak ke arah internet. Based on internet. Gak boleh santai-santai. Itu waktu mempersiapkan diri. Saya belajar bahasa Korea, saya nggak tahu. Mungkin suatu ketika Tuhan utus saya ke Korea nih Bapak Ibu Saudara ya. Untuk khotbah sama orang Korea yang nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak bisa bahasa lain gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara perlengkapi ini waktunya belajar sesuatu. Marketing kah, sales kah, ya. Firman Tuhan, belajar lagi 100, 200, 300. Ini bukan waktu untuk santai. Amin. Pada waktunya, ya, sama seperti Kaleb, kita bisa berperang dan melihat janji Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Berdiri tempat tinggi bagian yang terakhir. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ini kan yang tidak dipercaya orang Israel, karena tidak segera terjadi. Ya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Prinsip pengintaian ketiga, tadi prinsip pengintaian pertama itu berdiri untuk melihat, menyamakan penglihatan dengan penglihatan Tuhan. Berdiri yang kedua adalah untuk mendengar ya apa yang Tuhan katakan ya dengan firman Tuhan yang kita tulis dan kita perkatakan. Berdiri tempat tinggi untuk nantikan Tuhan bertindak. Pertolongan itu datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdiri tempat tinggi. Ini prinsip apa yang sedang Tuhan mau ajar kita di sini? Bapak Ibu Saudara ingat ya ayat Yesaya yang berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya ini kan menanti-nantikan Tuhan ya, kan diangkat ke tempat yang tinggi ya, laksana Raja Wali ya, terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jadi waktu menunggu makin stronger, tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menanti-nantikan di tempat yang tinggi itu benar-benar diangkat ke tempat yang tinggi. Caranya bagaimana? Untuk menanti-nantikan Tuhan dan tetap ada di tempat tinggi walaupun kita sudah lihat, kita sudah dengar dan kita nggak ngalami apa-apa. Praise will take you to higher place. Tadi Ibu Yulis berdoa, ucapan syukur jangan lupa. Pengucapan syukur, puji-pujian kita akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Karena Tuhan bertata di atas ucapan syukur kita, Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, dan Tuhan bertata itu di tempat yang tinggi. Jadi di tempat tinggi waktu menanti-nantikan Tuhan tuh penuhi hidup kita dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur. Walaupun semuanya mustahil, mungkin sampai bulan 11 kita nggak lihat apa-apa. Terus Bapak Ibu Saudara melihat, mendengar dan menanti-nantikan dengan ucapan syukur. Makanya Habakuk ditutup dengan Habakuk pasal 3 dengan nyanyian ucapan syukur. Ya. Ayat 17 ini kan yang sering kita dengarkan dari nyanyian, sekalipun pohon ara tidak berbunga ya. Jadi ini belum terjadi nih.
udah dilihat, udah didengar, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa aku masih mengucap syukur walaupun belum terjadi? Apa yang kulihat, apa yang kudengar. Karena Tuhan pasti menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa itu diberikan keistimewaan untuk bisa berjejak di tempat-tempat yang sulit. Kalau itu diizinkan terjadi atas kita, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan, dan kita akan bisa berdiri di sana, tidak pernah ada pencobaan melebihi kekuatan manusia. Lihat bawah kurung di bawahnya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi Habakuk 3 ayat 17, Habakuk 3 itu adalah nyanyian. Habakuk mengajak umat Israel untuk nggak ngomel, untuk nggak ngeluh, tapi mengucap syukur supaya engkau kuat, karena itu pasti akan terjadi. Ya, itu yang membuat Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ya, mereka tuh lihat pakai mata Tuhan, mereka mau masuk ke dalam pembuangan, mereka mendengar, mereka penuh ucapan syukur, mereka tetap berdoa, mereka tetap bersyukur, mereka punya kebiasaan beribadah kepada Tuhan di tempat pembuangan sekalipun, karena mereka percaya segala janji Tuhan pasti akan terjadi. Sebab itu jangan tidak mengucap syukur. Firman Tuhan berkata Mazmur 84, orang yang suka bersyukur berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dulu kan saya suka menulis lagu-lagu yang itu tidak susah ya, misalnya ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ini prinsip penantian yang ketiga. Walaupun belum terjadi Tuhan, di tempat tinggi aku dikuatkan. Ucapan syukurku membuat aku tetap berdiri teguh. Kemudian Pak Timotius Arifin pernah ngomong gini sama saya. Didoain saya waktu itu dalam suatu ibadah. Julita Manik, kau diurapi Tuhan untuk membuat lagu-lagu seperti Habakuk 3 ini tadi, kata dia. Yang sekalipun, ya, jadi bukan kalau, mengikut Tuhan itu sekalipun, bukan kalau ditolong baru aku sungguh-sungguh, kalau ditolong baru aku mengikut Tuhan, kalau ditolong baru aku melayani. Prinsip mengikut Tuhan tuh sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku, sekalipun. Orang yang seperti itu akan meraih janji Tuhan. Yosua dan Kaleb itu mengikut Tuhan sekalipun, ya, ngalami janji Tuhan. Yang lain semuanya terhampar mati, yang 20 tahun ke atas di padang gurun. Amin. Loh, saya waktu itu berpikir, aduh enak banget nih Bapak ini ngomong. Lagu-lagu seperti ini enggak populer, enggak ada yang mau nyanyiin. Benar Bapak Ibu Saudara, saya dapat urapannya. Jadi saya ada menulis satu lagu yang gak ada gereja yang mau menyanyikan. Lagunya Sadra, Mesa, Abednego, lagu sekalipun. Ya, Sadra, Mesa, Abednego juga Daniel 3:17 kan. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung Tuhan itu. Benar dapat urapannya Bapak Ibu Saudara, saya yang nulis lagu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Karena ini apa? Prinsip penantian. Waktu nulis lagu itu, apakah saya sudah mengalami semua janji-janji Tuhan? Belum. Tapi benar, mengucap syukur itu membuat kita stay strong. Yang nyanyikan ini cuma gerejanya Pak Philip Mantova. Ya Bapak Ibu Saudara pernah ya dengar Pak Philip ya di GB City of Love ini dapat perkenanan Tuhan. Ini susah undang beliau nih. Di sini berkali-kali saya lihat khotbah. Nah beliau ini gerejanya itu ngajarin maturity dari berapa tahun yang lalu. Loh, saya kaget, saya pelayanan ke salah satu cabangnya di Sumatera. Mau masuk firman, dengar lagu itu. Sekalipun kau, bayangin loh, dengar firman. Sementara saya pernah nyanyi kesaksian pujian, saya di demo hamba Tuhan. Kok menulis lagu tidak ada pengharapan katanya. Karena hamba Tuhan ini nggak bisa melihat bahwa ini lagu penantian, spying our future. Ya, sekalipun dia nggak memakai cara A, dia punya cara yang jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara, luar biasanya tahun integritas, terus lagu-lagu seperti ini naik daun. Saya baru dihubungin. Mau minta lagu Bu, oh masih ada orang mau rekam
Audio ya, saya pikir sekarang CD ya, saya pikir kan udah nggak ada lagi nih ya. Orang mau cari lagu saya, Bapak Ibu Saudara undang saya ke luar kota, ke pulau yang jauh, mau cari tahu lagu Julita Manik yang mana sih, cari di Spotify. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang keluarnya apa? Khotbah saya di City of Love. Yang itu loh, yang 17 Agustus, itu banyak didengar orang loh Pak Tim. Orang mau nyari lagu saya, nggak dapet. Kenapa udah baheula zaman dulu. Tapi saya tahu Tuhan serius, ini orang-orang harus diajar penantian. Saya dihubungin orang nih barusan lewat Instagram, "Ibu, saya mau rekam lagu Ibu." Saya pikir kau tetap Allah dong yang paling janjiin orang ya. Yang tadi ya, "Ku sembah Engkau Yesus," atau Bapa yang kekal seperti Bapa sayang anaknya. Tiba-tiba saya dapat mau bikin surat perjanjian, yang mau nyanyi Ibu Debbie Basir, saya baru tahu Ibu Debbie Basir itu penyanyi gitu ya. Lagunya ini yang tadi yang baru saya nyanyikan sama Bapak Ibu Saudara itu. Minta lagunya apa? Tetap menyembahmu. Hah? Saya kaget. Sekalipun kau tak menjawabku. Saya tahu ini hati Tuhan. Ini timingnya. Orang-orang yang nunggu itu harus stay strong. Amin. Bahkan walking stronger. Harus lihat pakai mata Tuhan. Dengar di menara yang tinggi. Lihat di menara yang tinggi. Dan di tempat yang tinggi. Diangkat seperti Raja Wali naik terbang. Ucapkan syukur di atas segala kemusnahan. Saya percaya. Kita akan tutup tahun 2021 dengan sesuatu yang apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak timbul dalam hatimu, disediakan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.